Kami akan update perkembangan pasar saham hingga pukul 10.01 waktu Indonesia Barat. Kita akan lihat bersama indeks harga saham gabungan saat ini diperdagangkan di zona merah atau terkoreksi 0,2% di level 8.530,31 atau 16 poin dari level pembukaan perdagangan tadi pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya kita simak sejumlah sentimen yang perlu menjadi perhatian para pelaku pasar hari ini. Bank Indonesia akan menggelar pertemuan tahunan atau PTBI hari ini. Menarik ditunggu arah kebijakan moneter 2026 terutama formula penguatan rupiah dan juga dukungan pertumbuhan ekonomi. Juga apabila Presiden Prabowo hadir ini bisa memberikan sinyal politik ekonomi lebih kuat. Tentu pasar berharap kebijakan yang pro stabilitas dan pro likuiditas dan ini sentimen positif untuk rupiah juga perbankan. Sentimen lainnya dari dalam negeri yang menjadi sorotan terakhir adalah hujan ekstrim memicu banjir dan longsor di Tapanuli Raya. 8 orang meninggal dan lebih dari 2.000 warga terpaksa mengungsi. Sejumlah infrastruktur seperti rumah dan jembatan terputus. BNPB terus memonitoring dan koordinasi untuk percepatan bantuan, namun banjir berulang di Sumatera Utara dalam 5 tahun terakhir. Ini menunjukkan pola resiko iklim yang semakin sering mengancam. Kondisi ini bukan hanya menyisakan korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga menekan ekonomi lokal dan mendorong pemerintah menyiapkan anggaran darurat lebih besar. Bergeser ke Aceh, Gubernur menetapkan status tanggap darurat banjir dan longsor selama 14 hari, dampaknya meluas hingga memutus komunikasi di sejumlah wilayah. 13 warga meninggal dunia dan akses logistik terbatas membebani proses evakuasi. Pemerintah Aceh mulai salurkan bantuan namun terhadang oleh struktur vital yang rusak. Situasi ini menegaskan urgensi penguatan infrastruktur dan mitigasi resiko bencana secara sistemik. Seiring perluasan dampak, kebutuhan dukungan pembiayaan dan respon cepat nasional yang diperkirakan makin meningkat. Selanjutnya masih dari sentimen domestik, pemerintah menegaskan UMP 2026 tidak lagi hanya mengacu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kini dasarnya adalah kebutuhan hidup layak atau KHL sesuai putusan MK nomor 168. Ini penyusunan KHL dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan akademisi dan Dewan Ekonomi Nasional. Metodenya mengikuti standar ILO agar mencerminkan konsumsi nyata rumah tangga. Saat ini pemerintah sedang merampungkan PP pengupahan yang menunggu persetujuan Presiden. Kebijakan baru ini juga berpotensi meningkatkan daya beli pekerja, namun di saat bersamaan akan menambah beban biaya bagi dunia usaha. Pasar akan mengawasi dampaknya terhadap produktivitas dan inflasi ke depan. Sementara itu Menkyu Purbaya siap berangkat ke China jika dibutuhkan untuk negosiasi utang proyek kereta cepat WUS. Skema PSO menjadikan infrastruktur tanggung jawab pemerintah. Dan Antara dan Purbaya terus merampungkan proposal negosiasi agar komprehensif. Belum ada keputusan final, namun ini sentimen campuran untuk APBN dan BUMN infrastruktur. Jika negosiasi sukses, bisa kurangi beban biaya dan resiko pembiayaan. Kita akan lihat bersama bagaimanakah performa dari sektoral dari banyaknya sentimen yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan pada perdagangan pagi hari ini. Kita lihat posisi finansial terkoreksi 0,55%, non-consumer terapresiasi 0,19%, consumer terapresiasi 0,07%, dan perindustrian juga terapresiasi 0,37%. Kita bergeser ke 4 sektor selanjutnya. Ada saham-saham yang tergabung di energi yang menguat 0,06%, infrastruktur menguat 0,4%, properti juga menguat 0,52%, sementara bahan baku terkoreksi 0,72%. Kita geser ke sektor selanjutnya. Ada saham-saham di teknologi yang terkoreksi 1,23%, transportasi logistik terapresiasi 0,12%, sementara kesehatan terkoreksi tipis 0,01%. Kita bergeser melihat posisi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pasar spot 10.07 waktu Indonesia Barat. Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, pelemahannya mencapai 0,06%. Di nilai tukar Rp16.645 per dolar Amerika Serikat atau di range perdagangan di 16.625 hingga 16.652. Sementara kita lihat posisi rupiah dan mata uang utama lainnya. Rupiah terhadap Singapura dolar terkoreksi 0,11%, rupiah juga melemah terhadap yen Jepang 0,07%, sementara rupiah sedikit mengalami penguatan 0,05% terhadap euro.